Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fala Fandi. Saya berasal dari kelas ilmu komputer 2 Stambuk 23. NIM saya 0701231014. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Arsikom dan apa saja ya materi yang berada di Arsikom itu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu. Arsikom adalah arsitektur dan organisasi komputer yang dua konsepnya saling berkaitan, tetapi berbeda dalam fokusnya. Maksudnya, mereka memiliki dua maksud dengan memiliki tujuan yang sama. Memahami bagaimana sebuah sistem komputer berfungsi, tetapi mereka melihat dari perspektif yang mana, perspektif yang berbeda atau yang sama tujuannya. Arsitektur komputer berfokus pada apa yang dilakukan pada sistem komputer dan bagaimana terlihat dari sudut pandangnya, dari desain tingkat, dari evolusi komputer, dari instruksi set. Nah, jadi saya akan menjelaskan juga materi atau modul Arsikom yang mengenai evolusi dari kinerja komputer. Sebelumnya, evolusi komputer ini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Sebelum tahun 1940 dan setelah 1940. Sebelum 1940, proses pengolahan data dilakukan oleh manusia. Jadi, pengolahan data itu dilakukan oleh manusia secara manual. Bisa saja data-data yang diperoleh itu kita lakukan dengan cara penghitungan manual atau berdasarkan alat yang memumpuni saat itu. Berbeda dengan setelah tahun 1940 atau zaman modern ya teman-teman. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dari elektronik yang membantu manusia dalam perhitungan. Jika dulu manusia berhitung menggunakan alat bantu seadanya, berbeda dengan sekarang komputer yang didesain memumpuni dengan perhitungan aritmatika yang lebih baik teman-teman. Komputer yang sekarang memiliki kemampuan yang lebih sekedar perlindungan atau perhitungan matematika biasa. Di antaranya adalah sistem komputer yang kasar supermating, seperti peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana teman-teman. Selanjutnya adalah peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Kita bisa menghitung atau menggerakkan tangannya secara manual dalam peralatan mekanik. Yang selanjutnya adalah peralatan mekanik elektronik. Peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Jadi kita bisa melakukan perhitungan mengenai peralatan motor elektronik itu seperti otomatis ya teman-teman. Berbeda dengan cara penghitungan manual. Jadi kita menghitung menggunakan peralatan mekanik elektronik itu otomatis dan kinerjanya jauh berbeda dengan penghitungan manual. Yang selanjutnya adalah peralatan elektronik, peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh. Dalam sistem komputer, elektronik penuh itu dilakukan oleh full pengerjaan dari komputer. Tidak ada campur daya atau campur tangan manusia. Campur tangan manusia yang dimaksud adalah dalam penghitungan otak dari sebuah tubuh tidak lagi mencampuri dari masalah itu. Jadi semuanya itu dikerjakan oleh komputer, dihitung oleh komputer, dan juga semuanya dilakukan secara otomatis teman-teman. Berbeda dengan cara manual. Di sini saya akan menjelaskan juga dengan abacus. Abacus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil yang digunakan oleh beberapa tempat hingga saat ini. Nah, jadi barang ini muncul 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Nah, ini adalah awal mula dari mesin komputer, memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan, teman-teman. Jadi yang selanjutnya adalah kalkulator roda numerik. Setelah hampir 12 abad, muncul pertemuan lain dalam hal mesin komputasi. Jadi kalkulator ini dimumpuni oleh 12 abad yang lalu dan kita pakai secara matematika 12 abad lamanya. Pada tahun 1623 sampai 1662
yang pada waktu itu berumur 18, menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik. Awal kembali lagi mengenai evolusi komputer, teman-teman. Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh sebuah profesor matematika Inggris yang bernama Charles Babbage pada tahun 1791 hingga 1871. Tahun 1812, Babbage memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik tanpa kesalahan. Jadi dia menyatukan atau memodifikasi komputer pada saat itu ya. Pada saat itu mesin komputer itu dipengaruhi atau digunakan pada tempat atau kondisi yang diperlukan pada saat itu. Setelah bekerja dengan mesin diferensiasi selama 10 tahun, Babbage ini tiba-tiba terinspirasi untuk memulai komputer general purpose. Yang pertama disebut analytical engine. Nah, analytical engine ini pertama kali dikembangkan oleh Babbage untuk sama-sama proses awal mulanya komputer itu berkembang atau berevolusi, yang dimana dulu komputer bisa bekerja untuk perhitungan, sekarang dikembangkan lagi bisa perhitungan, perkalian, pertambahan, pengurangan, bahkan akar dan persenan, teman-teman. Setelah 1940, komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Ia menjadi cepat, panas, dan mudah terbakar. Jadilah komputer ini kita ganti menggunakan komputer enhanced atau komputer advanced yang memumpuni atau lebih baik, yang tidak menggunakan komputer tabung, teman-teman. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah komputer itu berevolusi secara bertahap, tidak hanya melakukan kinerja atau pemrosesannya itu instan, teman-teman. Jadi pada tahun dulu atau abad-abad sebelumnya komputer itu hanya bisa melakukan perhitungan. Cuman sekarang di teknologi era sekarang evolusi komputer itu berkembang pesat, teman-teman. Baik, terima kasih atas penjelasan dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.